Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Yeni Wahid di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan kami Sofia Vanumbi Ongge saat ini berada di sana dan akan hadir dengan laporan langsung. Sofia, bagaimana hasil pertemuan antara Prabowo dan juga Yeni Wahid? Baik Enzo dan saudara, dapat kami laporkan dari Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan bahwa tadi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Yeni Wahid berlangsung pada pukul 17:08 waktu Indonesia Barat dan pertemuan berlangsung cukup lama, pertemuan tertutup, dan setelah itu diadakan konferensi pers. Dalam penyampaiannya Prabowo mengatakan bahwa politik adalah sesuatu hal yang dinamis dan dinamika kehidupan politik bangsa ini yang cukup dinamis, dan antara Prabowo dan Yeni Wahid sendiri mengatakan bahwa ini adalah pertemuan biasa silaturahmi dari ajakan Prabowo untuk ngopi bareng, di mana pertemuan sebelumnya pada hari ulang tahun peringatan kemerdekaan RI ke-78 pada tanggal 17 Agustus lalu. Ya, dan sedangkan Yeni Wahid sendiri datang ke kediaman Prabowo ini untuk memenuhi undangan Prabowo karena diajak ngopi bareng tersebut. Dan di sini juga Yeni Wahid mengatakan bahwa untuk usia tidak penting karena untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa harus banyak pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan atau role model seperti Ratu Elizabeth dan contoh pemimpin dunia lainnya. Dan antara Yeni Wahid dan juga Prabowo Subianto ini secara tidak langsung juga ada kedekatan emosional, di mana kakek dari Prabowo Subianto ini bertetangga dengan eyang daripada Yeni Wahid, dan sudah sejak lama juga Yeni Wahid mengatakan sejak tahun 2009 lalu, di mana suami daripada Yeni Wahid sendiri dari Partai Gerindra pada saat kampanye lalu selalu mendukung Prabowo Subianto, dan hal ini juga menyatakan secara langsung bahwa dari pihak Gus Dur atau keluarga Gus Dur, pengikut Gus Dur akan tetap selalu mendukung Prabowo Subianto. Dan beberapa hal-hal penting yang disampaikan Prabowo bahwa ini untuk menjalin persahabatan kekeluargaan, melihat daripada sosok Gus Dur yang penuh dengan toleransi dan keberagaman, tetapi bisa menjalin persatuan dan kesatuan dengan baik bagi Indonesia ini, dan itu menjadi poin pertemuan dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Yeni Wahid ini. Dan tadi disinggung juga mengenai apakah siapa-siapa sajakah bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi atau bersanding dengan baca pres Prabowo Subianto pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Yeni Wahid dan juga Prabowo sama-sama saling membenarkan atau mengiyakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berjiwa muda, pemimpin yang energik, yang muda, dan tentunya mempunyai prestasi dan berjiwa kepemimpinan. Dan mengenai umur tidak menjadi masalah, tetapi hal yang ditekankan bahwa pemimpin yang muda ini ditanyakan oleh para awak media, siapa-siapakah bakal cawapres nantinya yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Disebutkan juga Sandiaga Uno, apakah disebutkan Yeni Wahid dan para pemuda atau pemimpin Indonesia lainnya yang bakal menjadi cawapres nanti, itu juga masih menjadi tanda tanya. Kita masih menunggu bersama apakah hasil tersebut. Secara garis besar itulah poin dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Yeni Wahid sebagai silaturahmi biasa, dan hanya sekedar ngopi bareng antara baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan melaju pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Demikian Enzo, kembali ke studio. Baik, Sofia Vanumbi Ongge, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.